semuanya, balik lagi sama aku, Putri Anissa Fitri. Di sini aku akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu networking model. Semuanya, di sini kita akan memasuki modul 3, yaitu tentang networking model. Nah, apa sih networking model itu? Nah, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, data diterima, dan data diproses dalam jaringan. Jadi, networking itu kayak gimana ya? Kayak aturan jaringan aturan jaringan yang sudah terstandar dalam dunia jaringan komputer gitu. Nah, ini menunjukkan panduan tentang bagaimana datanya dikirim, panduan bagaimana datanya jika sudah diterima, dan bagaimana prosesnya ketika ingin mengirim gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, jadi sebelum networking model ada, setiap vendor atau setiap perusahaan itu membuat atau memiliki networking modelnya atau aturannya masing-masing. Nah, di sini karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan, teman-teman. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Nah, karena tadi vendor atau perusahaan itu memiliki aturan atau networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi misalkan gini ya teman-teman, kayak misalkan ada perusahaan A sama B. Nah, kita bekerja nih di perusahaan A. Otomatis di perusahaan A itu ada aturan dalam pekerjaannya atau dalam lingkungannya. Nah, di perusahaan B juga ada aturannya tersendiri. Nah, terus kita mau pindah dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, maka kita harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan B tersebut, atau biasa disebut dengan adaptasi dengan aturan yang ada di perusahaan B tersebut, teman-teman. Makanya jika kita akan memasuki perusahaan lain itu bakal susah, teman-teman, karena networkingnya berbeda. Maka di sini disebut maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Nah, lanjut. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesialifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau biasa kita sebut atau istilah dalam bahasa Inggrisnya yaitu Open System Interconnection, atau biasa juga kita sebut itu sebagai OSI 7 layer model atau OSI dengan 7 lapisan model. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada before and after. Nah, before dari OSI ini sangat-sangat chaos ya, teman-teman. Sangat-sangat berantakan. Kita bisa lihat application ada di mana, checking for error di mana, where di mana. Kayak pusing banget gak sih liatnya? Ini juga bisa mendampakkan bisa mendampak pada paket akan bertubrukan atau bakal macet banget kalau kita mengirimkan paket dari pengirim ke penerima. Itu akan saling bertabrakan ya, teman-teman. Nah, lalu di sini yang sudah tersusun rapi after model networking. Di sini sangat rapi dan tersusun sekali ya, teman-teman. Di sini ada application, procession, session, transport,
network, data link, dan physical. Ini sangat-sangat tersusun dan kita ngelihatnya juga kayak bagus ya teman-teman, karena tersusun rapih. Beda dengan yang ini, kita ngelihatnya juga kayak kok gitu sih. Nah, ini adalah gambar after dari ISO tersebut teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan networking. Ada dua model, atau networking model itu terbagi menjadi dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. Nah, kalau tadi ISO itu ngeluarin OSI atau Open System Interconnection, nah ada satu lagi teman-teman, yaitu TCP/IP model. Yaitu TCP/IP model ini yang sering digunakan dalam perusahaan karena TCP/IP ini lebih less formal dibandingkan OSI ya teman-teman. Nah, sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi OSI ini lebih lebih ringkas. Bukan lebih ringkas sih, lebih kompleks atau lebih rinci banget teman-teman. Maka OSI ini sering digunakan untuk kebutuhan edukasi, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang OSI model. Dari tadi kita ngebahas OSI model, tapi kita nggak tahu nih OSI model itu apa. Nah, OSI model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization, atau kita singkat menjadi ISO, sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. Nah, OSI model ini juga memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, tadi kita lihat gambarnya ya teman-teman. Itu terdapat 7 lapisan. Ada application 1, procession 2, session 3, transport 4, network 5, data link 6, dan physical 7. Nah, maka jelas ya teman-teman, di sini tertulis komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi. Nah, OSI model ini berarti punya 7 lapisan seperti yang tadi pada gambar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada TCP/IP. Nah, tadi ada ISO. Ada OSI dan juga ada TCP/IP. Nah, sekarang kita membahas tentang TCP/IP model, teman-teman. Nah, TCP/IP model itu apa? TCP/IP model itu juga dikenal sebagai protokol internet, teman-teman. Merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, tadi OSI model itu 7, maka TCP/IP ini lebih ringkas, teman-teman. Lebih ringkas namun padat, yaitu hanya 4 lapisan. Nah, model ini dibuat oleh US Department of Defense, atau kita singkat DoD atau DoD ya teman-teman. Nah, model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Misalkan tadi ada application sama procession. Nah, itu bisa digabung di TCP/IP. Oke, kita lanjut. Nah, ada cara kerja jaringan TCP/IP. Nah, cara kerja jaringan TCP/IP ini ada 3, teman-teman, yaitu memecah data menjadi paket kecil. Itu yang pertama. Nah, cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Nah, dari paket data ini diubah dulu, dipecah menjadi data-data yang sangat-sangat kecil. Diubah menjadi paket kecil, lalu dimasukkan atau dikirim ke pengirim dulu. Nah, paket dikirimkan, yang kedua ini, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi
untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute atau jalur pengiriman paket data. Nah, yang kedua itu paket dikirimkan melalui router. Nah, dari tadi yang pertama itu dipecah dulu, baru dikirim ke pengirim. Nah, pengirim mengirimkan lewat router. Bisa router atas, router bawah, atau router tengah juga gak apa-apa teman-teman, sama-sama aja. Nah, dari router, nah lalu masuk ke yang ketiga, yaitu paket berhasil dikirimkan ke tujuan. Nah, jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, teman-teman. Mulai dari penerjemahan sistem, penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh. Nah, dari tadi ke pengirim lalu ke router. Nah, dari penerima ini itu diterjemah dulu sinyalnya menjadi data. Nah, kalau udah ada datanya nih, maka datanya tersebut akhirnya disusun menjadi sebuah file yang utuh, baru nanti dikirimkan lagi menjadi paket data untuk ke penerimanya. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada struktur dari ISO versus TCP/IP. Nah, di OSI ini terdapat 7 lapisan kayak yang tadi. Tadi sudah disebutkan ada 7 lapisan, yaitu ada application, precision, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, dari OSI ini ada transisi atau perpindahan, yaitu application, precision, dan session itu di TCP/IP yang pertama itu menjadi satu, teman-teman. Jadi hanya satu, yaitu application. Nah, kalau transport menjadi transport tetap, network itu berubah dari yang asalnya network menjadi internet di TCP/IP yang pertama. Nah, data link dan physical di lapisan 1 sama 2. Nah, data link dan physical ini berubah dari OSI ini ke TCP/IP yang pertama itu jadi link, hanya menjadi link. Nah, maka TCP/IP yang pertama ini ada 4 layer. Ada link, ada internet, transport, dan application. Nah, di TCP/IP kedua itu ada 5 layer, teman-teman. Application itu tetap menjadi application, hanya satu. Transport tetap menjadi transport. Nah, dari internet itu berubah menjadi network, teman-teman. Nah, juga dari link. Ini link dipecah menjadi 2, yaitu menjadi data link dan juga menjadi physical pada lapisan ke-1 dan ke-2. Nah, untuk struktur mungkin sudah paham ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada TCP/IP application layer. Nah, tadi di sini ada application. Nah, kita bahas tentang application layer atau lapisan aplikasi. Nah, di lapisan aplikasi ini itu melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ada protokolnya yaitu HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui. Nah, nanti kita user atau pengguna itu mengirimkan perintah. Misalkan kita mau nyari nih, aku mau nyari lagu K-pop, lagu NCT Dream misalkan. Nah, kita sebagai user ngirim ke browser, yaitu ke YouTube, dengan mengetik lagu K-pop NCT Dream misalkan gitu ya. Nah, di browser ini dia akan mencerna, dia akan berpikir, dia akan berproses untuk mencari informasi-informasi. Nah, setelah dia menerima nih, dia mengetahui informasinya, dia akan kembali menayangkan atau kembali menayangkan ke user. Nah, misalkan kita tadi cari NCT Dream, nah dia akan menampilkan NCT Dream ke usernya di layarnya.
Begitu ya teman-teman. Untuk application layer semoga dipahami, semoga bisa kalian pahami. Nah, oke, kita lanjut. Itu ada struktur TCP/IP model yang kedua, yaitu transport layer. Nah, kalau tadi itu application layer yang pertama, nah kita akan masuk ke transport layer yang kedua, atau lapisan transport atau pengiriman. Nah, ini transport layer ini mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu ada TCP dan UDP. Nah, TCP dan UDP, TCP dan UDP ini apa sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan TCP dan UDP. Nah, TCP itu adalah Transmission Control Protocol. Nah, lalu UDP ini adalah User Datagram Protocol. Kita akan bandingin ya teman-teman, bandingin dari TCP ke UDP. Nah, TCP ini menggunakan koneksi. Kita lihat di UDP, dia tidak menggunakan atau tidak berbasis koneksi, teman-teman. Jadi itu pembedanya satu. Di TCP menggunakan koneksi, tapi di UDP dia tidak menggunakan koneksi atau dia tidak berbasis koneksi, teman-teman. Nah, yang kedua, data dikirimkan secara berurutan. Misalkan ada 1, 2, 3, 4. Nah, dia dikirim berurutan. Tetapi di UDP dia ada tanda pengenal atau nomor urut. Jadi dia diurutkan sesuai nomor urut gitu. Nah, yang ketiga ada mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Jadi dia tidak akan macet atau dia akan mencegah data yang macet. Nah, meskipun di dalamnya ada kesalahan, dia akan mudah dalam menemukan dan dia akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, tetapi tidak dengan di UDP. Dia tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Jadi kalau misalkan ada salah nih dalam pengiriman, dia akan bodo amat, kayak ya udah, itu bukan urusan saya gitu. Dan jika paketnya hilang pun dia tidak akan peduli gitu. Nah, di UDP ini ada negatifnya teman-teman. Nah, yaitu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, di UDP juga ada positifnya, yaitu UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, tadi di TCP ini sangat banyak positifnya, tapi dia juga punya negatifnya. Nah, di UDP kita bisa melihat kayak, ih kok banyak banget negatifnya, tapi dia juga punya positifnya. Jadi di setiap apapun itu pasti akan ada negatif dan positifnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke TCP/IP networking layer. Nah, apa sih networking layer itu? Networking layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Nah, IP address ini identitas ya teman-teman, atau alamat dari perangkat komputer tersebut. Nah, terus pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Jadi selain IP address ini memberikan alamat, memberikan identitas, dia juga mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk networking layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Nah, IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi networking layer ini hanya satu, yaitu IP. Nah, di IP ini dia menyediakan fitur, yaitu dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana
addressing dan routing ini berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur atau pemilihan rute ya teman-teman. Lalu setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Oke, untuk pembahasan networking layer mungkin bisa kalian pahami ya. Kita lanjut ke data link dan physical layer. Nah, kalau kalian ngedengar physical layer itu kan berarti ke fisik atau secara fisik kayak gitu teman-teman. Nah, di sini data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, terus salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, yaitu Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi dia hanya mendeteksi error tanpa cover apapun gitu. Nah, terus addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, MAC address ini sama nggak sih sama kayak IP address? Ternyata beda ya teman-teman. IP address itu seperti alamatnya. Nah, kalau MAC address ini namanya. Jadi misalkan aku kayak kamu MAC addressnya namanya Putri. Lalu alamatnya di sini kota ini gitu. Jadi dia berbeda antara MAC address dan IP address. Kalau IP address itu adalah alamatnya, kalau MAC address ini itu adalah namanya. Gitu ya, teman-teman. Terus kita lanjut, ada physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kalau kita mendengar physical layer itu berkaitan langsung dengan fisik. Nah, makanya di sini didefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device ya gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di yang terakhir itu ada encapsulation dan decapsulation. Nah, kita akan membahas dulu encapsulation. Itu pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut encapsulation. Nah, jadi encapsulation ini adalah pembungkusan atau packaging lah. Kayak orang yang ngebungkus paket gitu, Nah, kalau decapsulation itu pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Jadi kalau encapsulation ini adalah pengirim yang membungkus paket datanya. Nah, kalau decapsulation itu penerima yang membuka atau proses pembukaan bungkusan. Jadi kalau encapsulation ini pembungkusan, nah kalau decapsulation itu pembukaan. Dan juga proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang dibahas di video ini. Saya Putri Anissa Fitri, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.